Sebut saja namanya Solihin atau Olih. Ketika itu, ia dipercaya memegang sebuah perusahaan. Tiba-tiba saja perusahaan itu maju sangat pesat. Namun teman-teman, roda kehidupan terus berputar. Tak selamanya rezeki itu berpihak kepadanya. Perusahaan itu kemudian mengalami kebangkrutan. Semua asetnya dilelang dan Olih pun mendapat tunjangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Rasa sakit hati pada bosnya itu tidak bisa begitu saja hilang, hingga ia dan istrinya nekat pergi ke sebuah keramat untuk melakukan sebuah ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat datang di Kakak Jo Channel. Semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan, dilimpahkan nikmat karunia, rahmat, serta rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah puasa di hari ini maupun hari-hari sebelumnya dan hari-hari ke depannya. Dan teman-teman, hari ini kembali Kakak Jo akan membagikan sebuah tulisan yang masih Kakak Jo kutip dari ramalanartinama.com yang berjudul Pesugihan Eyang Bapang Siluman Monyet. Buat teman-teman yang suka dengan referensi, bacaan ataupun tontonan yang bergenre horor mistis, misteri dan sejenisnya, semoga saja terhibur dan menambah pengetahuan serta referensi buat teman-teman semua. Dan Kakak Jo berharap semoga teman-teman sudi kiranya untuk terus mendukung pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, dapat memberikan manfaat, menghibur serta memberikan edukasi buat kita semua. Jangan lupa untuk terus men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Anehnya teman-teman, ritual itu tidak dilaksanakan di lokasi keramat, melainkan di rumah juru kunci itu sendiri. Dengan mengambil kamar yang paling depan, tembus menghadap ke lokasi keramat. Tapi sebelumnya, Olih terlebih dahulu ritual di goa, yaitu tempat menyimpan beras Sunda, dengan Ki Jaka selaku juru kunci. Cukup lama juga ritual itu berlangsung. Dan ketika tengah malam tiba, ia kemudian ditemui oleh Eyang Bapang sambil kemudian berucap, "Sekarang kau harus pergi. Rezekimu sudah aku antar ke rumahmu." Sapa daripada makhluk gaib itu, teman-teman. Tanpa menunggu lebih lama, suami istri itu pun pulang meninggalkan rumah Ki Jaka. Pada ritual pertama itu, tidak ada pembicaraan yang lebih panjang dengan makhluk gaib itu, teman-teman. Tiba-tiba saja, Olih dan istrinya disuruh pulang tanpa ada kesepakatan yang berarti. Rasa was-was pun menggelayuti pikiran suami istri itu. Takut ritualnya tidak membuahkan hasil. Namun teman-teman, si Olih punya prinsip kalau ucapan itu langsung dari makhluk gaib, dedemit atau siluman, mesti harus dilaksanakan. Sesampainya di rumah, Olih dan istrinya merasa bingung apa yang diucapkan oleh makhluk gaib itu. Ternyata tidak ada buktinya. Olih belum mengenal tentang hal-hal seperti
yang demikian. Maunya minta langsung ada di tempat. Dan malam itu teman-teman, Olih dan istrinya masuk ke kamar khusus hendak melakukan ritual. Saat tengah malam tiba, di samping rumahnya terdengar suara memanggil dirinya sebanyak 3 kali. Olih, 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 aku telah datang untuk menemuimu. Teman-teman, tiba-tiba seberkas cahaya masuk melalui ventilasi kamar. Perlahan cahaya itu berubah menjadi kepulan asap tebal. Lalu kemudian lambat laun membentuk sosok makhluk gaib bertubuh besar, duduk bersila dan berada tepat di hadapannya. Kepalanya nyaris sampai ke langit-langit kamar. Melihat penampakan seperti itu teman-teman, keduanya semakin gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh mereka. Kenapa kau diam, Olih? Apa kau tidak tahu kalau aku datang untuk memberi keputusan? Isi dalam karung itu bisa kau pergunakan dalam 2 hari lagi dengan satu syarat. Anakmu yang paling besar akan aku ambil. Apa tidak bisa diganti dengan yang lain, Eyang? Pintanya. Tidak bisa. Harus kau tebus dengan darah dagingmu sendiri. Camkan ucapanku ini. Dan aku tidak bisa berlama-lama berada di tempatmu. Masih banyak tugas yang aku emban. Dan aku hanya melaksanakan titah Maharaja tuanku, Baginda Bapang. Teman-teman, malam itu juga makhluk gaib itu meninggalkan kamar khusus milik Olih. Sepeninggal Dedemit tersebut, keduanya pun saling bertanya, siapa makhluk tersebut? Siapa makhluk gaib tersebut? Olih tidak sempat bertanya kepada makhluk gaib itu, lantaran langsung melesat begitu saja. Kang, lebih baik kita batalkan saja niatmu itu, ketimbang anak kita yang diambil oleh Dedemit itu. Tutur istrinya yang sangat menyayangi Rika, anak gadis mereka itu. Teman-teman, Olih tak membalas ucapan istrinya, lantaran dirinya pun kaget. Kenapa tiba-tiba anaknya yang diminta oleh makhluk gaib bertubuh besar itu? Kenapa bukan Sanusi, orang yang telah membuatnya menjadi sengsara? Itulah teman-teman, sifat picik manusia. Ingin kaya raya, sementara yang dijadikan tumbal adalah orang lain. Teman-teman, 2 hari kemudian, tepatnya malam Jumat Kliwon, Olih melakukan ritual kembali di kamar khususnya dengan maksud untuk membatalkan niatnya. Mereka tak mau kehilangan anak yang paling mereka cintai itu. Hanya berselang beberapa jam kemudian, muncullah Eyang Bapang beserta pengawal kerajaan Eyang Ageng yang pernah ditemuinya. Kedatangannya hari ini teman-teman untuk menentukan kalau uang kirimannya itu akan diserahkan. Tentunya harus melalui kesepakatan bersama antara makhluk gaib dan Olih. Dan si Olih harus menyerahkan Rika anaknya sebagai tumbal dari pesugihan itu. Olih,
aku datang kali ini untuk menyerahkan permintaanmu. Tapi ingat, anakmu akan aku ambil." "Ampun Eyang, aku tidak bisa melaksanakan permintaanmu." "Kenapa kau tolak, Olih?" tanya agak marah. "Aku sangat sayang pada anakku, Eyang. Jika saja permintaanmu bisa diganti dengan orang lain, aku sanggup, Eyang." "Tidak bisa. Kirimanku sekarang masih ada di tempat ini dan tidak bisa aku ambil kembali," kata dari Eyang Bapang. Teman-teman, "Mohon ampun Eyang, aku tidak bisa menerima keputusan ini." "Baiklah Olih, sekarang harus kau cari penggantimu untuk meneruskan jejak langkahmu ini." "Maksud Eyang gimana?" tanya Olih, teman-teman. "Begini Olih, cari orang yang sanggup melakukan perjanjian denganku, serta kiriman itu semua akan aku serahkan padanya. Paham?" "Baiklah Eyang," jawab Olih, teman-teman. Malam itu, Olih dan istrinya telah memutuskan dengan perjanjian bersama Dedemit yang wujudnya manusia besar dan berbulu tebal, teman-teman. Namun, semua itu tetap saja Olih yang harus menentukan siapa orang yang bisa dipercaya untuk melanjutkan ritualnya itu. Tentunya yang sanggup menerima segala resikonya jika diminta oleh Dedemit itu, teman-teman. Setelah perjanjian antara Olih dan Dedemit itu dibatalkan, maka isi dalam karung itu pun berubah. Yang semula adalah uang kertas gepokan, sekarang menjadi daun sirih. Cukup lama juga, teman-teman, si Olih mencari orang yang betul-betul niatnya sudah bulat. Akhirnya ia mendatangi tempat keramat dan secara kebetulan ia pun bertemu dengan seseorang di sana. Sebut saja namanya Santo, teman-teman, yang sedang melaksanakan sebuah ritual. Santo sudah 4 hari ngelakoni ritual di tempat tersebut, namun belum juga didatangi oleh Karuhun dan belum mendapatkan petunjuk apa-apa. Barulah Olih menceritakan maksud dan kedatangannya itu kepada si Santo. Teman-teman, panjang lebar si Olih bercerita mulai dari awal sampai akhir, hingga teman barunya itu mengerti tentang ritual apa yang sedang Olih lakoni sekarang ini. Memang di keramat itu banyak sekali para pelaku yang melaksanakan ritual, namun hanya sebagian kecil saja orang yang sukses, dan itu pun terjadi sekitar tahun 1980 sampai dengan 1985. Seminggu kemudian, teman-teman, Olih dan Santo pergi menuju keramat Eyang Bapang. Sebelumnya, mereka telah berkoordinasi dengan Ki Jaka selaku juru kunci di sana. Dan malam itu juga, teman-teman, si penulis kisah yang dimuat dalam ramalanartinama.com dan mereka berempat, ya, bersama Olih, Ki Jaka, dan Santo, menelusuri jalan setapak menuju keramat Eyang Bapang. Menempuh perjalanan hampir 2 jam lamanya dan hanya diterangi lentera kecil, dan akhirnya mereka berempat, teman-teman, sampai juga di tempat tujuan.
Malam itu teman-teman, ketiganya duduk bersila menghadap sebuah batu besar. Sesajian disimpan di bawahnya, sedangkan si penulis duduk paling belakang. Dan teman-teman, hanya memakan waktu 20 menit lamanya. Ritual itu pun akhirnya selesai. Juru kunci dan si penulis menuruni bukit hendak pulang ke rumah Ki Jaka. Namun di tengah perjalanan, penulis kemudian mendengar suara gaduh monyet di tempat keramat di mana Olih dan Santo sedang melaksanakan ritual. Entah apa yang terjadi di sana, teman-teman. Menurut Ki Jaka, monyet-monyet itu adalah para siluman yang tadinya juga adalah manusia. Dan semasa hidup mereka, manusia itu kemudian melakukan sekutu atau bersekutu dengan penghuni keramat itu. Maka teman-teman, tak aneh bagi Ki Jaka mendengar suara teriakan seperti itu, yang berarti para dedemit dan para siluman sudah mulai turun menemui mereka berdua di sana. Sepeninggalan penulis dan Ki Jaka, selang beberapa menit saja, tiba-tiba keduanya mendengar suara tanpa wujud. Sampurasun. Keduanya menjawab berbarengan, rampas. Ternyata teman-teman, sumber suara itu berasal dari atas batu besar di mana sudah duduk bersila sesosok yang bertubuh besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bulu-bulu layaknya manusia kera. Ternyata kau datang juga, Olih. Siapa yang kau bawa? Sapa dari sosok manusia yang berbentuk seperti kera itu, teman-teman. Aku membawa seseorang yang hendak melanjutkan perjalananku, Eyang. Baiklah. Siapa namamu, anak muda? Sapa dari makhluk itu. Santo, jawabnya singkat. Apa kau mau menjadi pengikutku, anak muda? Bersedia, Eyang, jawab Santo dengan mantapnya. Baiklah, kau akan menerima imbalan dariku. Tapi aku akan ambil nyawa anakku. Tegas daripada Eyang. Aku bersedia, Eyang, jawab Santo lebih mantap lagi, teman-teman. Ingat, anak muda, jika kau ingkar janji, berarti nyawamu sendiri sebagai gantinya. Mengerti? Iya, Eyang. Sekarang kau boleh pulang. Tunggu kehadiranku, anak muda, beberapa hari lagi. Teman-teman, malam itu juga Olih dan Santo pulang. Tapi karena hujan, akhirnya keduanya tidur di cungkup yang berukuran sangat kecil, hanya cukup untuk satu orang saja. Olih mengambil tempat di tengah, sementara Santo di ujung. Santo memang sudah gelap mata karena diiming-iming dengan harta sebanyak 4 karung, dan ia pun langsung setuju dengan segala persyaratan yang dikemukakan oleh sosok makhluk gaib itu. Namun teman-teman, semua itu harus ada gantinya, ada konsekuensinya.
manakala manusia bertubuh besar dan berbulu itu meminta imbalan. Anaknya yang ketika itu sudah ada di tempat itu, berdiri di samping tumpukan karung. Walau anaknya itu menangis terseduh-seduh, teman-teman, Santo tetap merelakan anaknya dijadikan sebagai tumbal pesugihan itu. Na'udzubillah min zalik, teman-teman. Hari menjelang subuh, Oli dan Santo turun dari tempat itu. Setibanya di rumah Ki Jaka, Santo berubah menjadi murung. Ia tidak bicara sepatah kata pun, teman-teman. Matanya merah, yang terdengar hanyalah suara gemeretak giginya saja, seperti orang yang sedang kerasukan setan. Menurut Ki Jaka, roh Eyang Bapang masuk ke raga Santo untuk berkomunikasi dengannya. Hasil komunikasinya mengatakan kalau Eyang Bapang minta dibuatkan pepes ikan lele jika waktunya nanti dirinya hendak datang menemui Santo yang bertepatan dengan malam kelahirannya. Nah, teman-teman, siang itu juga Oli dan Santo meninggalkan rumah Ki Jaka. Setibanya di rumah, keduanya seperti biasa melakukan aktivitas masing-masing. Santo sebagai pedagang kecil-kecilan, dia membuka warung di rumahnya yang ditunggui oleh istrinya. 4 hari kemudian, Santo melakukan ritual di rumahnya. Apa yang diamanatkan oleh Ki Jaka seluruhnya dilaksanakan, termasuk permintaan pepes ikan lele. Tepat pukul 21 atau pukul 9 malam, teman-teman, Santo masuk ke kamar khususnya. Suasana malam itu sangat berbeda, sepi dan mencekam, teman-teman. Suara burung hantu tak henti-hentinya berbunyi. Para penduduk enggan keluar rumah, teman-teman, lantaran hampir seharian diguyur hujan. Malam semakin larut, hawa dingin membuat petugas ronda enggan berkeliling kampung. Beberapa orang mengumpulkan kayu bakar untuk dibuatkan api unggun agar tidak terlalu menggigil kedinginan. Sedang asiknya mereka menghangatkan badan di api unggun itu, teman-teman. Beberapa orang kemudian melihat seberkas cahaya brum melesat dan menghilang di kebun bambu di tempat Santo tinggal. Namun para petugas ronda itu, teman-teman, tak menghiraukan penglihatan mereka tadi. Bertepatan dengan hilangnya cahaya itu, tiba-tiba di atas genteng rumah Santo muncul bayangan hitam yang tak lain merupakan Eyang Bapang yang wujudnya menyerupai kera. Makhluk goib itu kemudian turun dan masuk melalui celah pintu, dan seketika itu juga sudah ada di kamar khusus Santo. Malam itu terulang kembali, teman-teman, sebuah kesepakatan dan perjanjian antar keduanya. Perjanjian singkat itu pun kemudian selesai. Apa yang dibicarakan antara keduanya sangat privasi, sangat pribadi. Tepat, teman-teman, pada pukul 12 malam, Santo segera masuk kamar khususnya dengan maksud hendak melaksanakan perintah dari Eyang Bapang, di mana kiriman yang semula berbentuk daun sirih kini berubah menjadi uang gepokan
yang sangat banyak. Sekarang, teman-teman, Santo tidak kekurangan lagi. Hidupnya mewah. Pekerjaan mencari tokek pun sudah dia tinggalkan. Karena selama ini belum pernah ada yang berhasil. Hingga 6 bulan lamanya, Santo selalu mendampingi Vina, anaknya. Kemana saja selalu dikawal, lantaran permintaan Vina yang sangat luar biasa. Vina sangat manja. Apa yang dimintanya harus dibelikan, teman-teman. Kedua orang tuanya pun sangat menyayangi anak mereka itu. Jika saja Vina bukan amanat dan titipan dari Eyang Bapang, mungkin tidak seperti demikian. Dan teman-teman, hingga menginjak bulan ke-7, musibah itu pun akhirnya terjadi. Waktu itu, sopir pribadi keluarga Santo tidak masuk kerja karena sakit. Vina hendak pergi ke sekolah, tapi tidak ada yang mengantar. Terpaksa naik becak. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada pengendara mobil yang oleng hingga menabrak penarik becak tersebut. Dan becak beserta penumpangnya terpental beberapa meter. Nyawa Vina tak bisa diselamatkan, teman-teman. Ia akhirnya meninggal di tempat. Vina, teman-teman, dipersembahkan oleh ayahnya sendiri sebagai tumbal pesugihan. Demikian, teman-teman, sebuah kisah yang sangat riskan tentang pesugihan Eyang Bapang siluman monyet. Seorang manusia hanya karena ingin mendapatkan kekayaan secara instan, rela menumbalkan anaknya sendiri, meski anaknya itu sangat disayangi oleh mereka. Namun seolah manusia itu, para pelaku pesugihan, telah gelap mata. Mereka lebih mementingkan kekayaan duniawi daripada cinta terhadap keluarga mereka sendiri. Sekali lagi, teman-teman, kisah ini, pesugihan Eyang Bapang siluman monyet ini, Kakak Jo kutip dari ramalanartinama.com. Segala kebenaran atau benar tidaknya kisah ini, Kakak Jo kembalikan kepada sumber di mana kisah ini Kakak kutip. Semoga teman-teman suka dengan kisahnya dan menambah referensi buat teman-teman yang memang sangat tertarik dengan dunia horor, mistis, misteri, dan sejenisnya. Dan pula teman-teman sudi kiranya untuk terus mendukung pengembangan channel Kakak Jo ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, memberikan manfaat, mengedukasi, serta menghibur buat kita semua, dengan terus men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial, teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya atas segala keikhlasan teman-teman yang telah turut membantu pengembangan channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan teman-teman semua. Thank you banget, teman-teman. Dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.